Ini adalah salah satu tempat terindah yang pernah kami lewati. Perjalanan membelah bukit dengan view khas tanah Sumba. Dan kami nggak kaget sih kalau touring di Sumba memang dinobatkan sebagai jalan terindah yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dengan WK Curah, air terjun unik yang ada di tengah-tengah sawah. Warna biru airnya benar-benar menyala. Perjalanan ini ditutup dengan menggunakan pakaian khas di kampung adat Prai Ijing. Kampung yang sangat ikonik dengan budaya dan adat yang masih kental. Dan kami juga baru tahu, ternyata di sini tuh masih ada kebiasaan cium hidung. Jadi saling sapa dengan cara menempelkan hidungnya. Unik banget kan? Walaupun kami cukup kaget pas diceritain soal kisah hantu lokal yang ada di sini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu mereka kalau sudah maghrib itu kadang-kadang Terbang-terbang gitu. Percaya tidak percaya itu sampai ada yang tabrak itu tiang pemancar Telkomsel itu. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami berhasil mengejar matahari terbit dari Bukit Ulat Bulu, di mana hamparan bukit bergelombang dengan rumput keemasan dan ditemani dengan kuda-kuda yang bebas berkeliaran. Setelah itu, kami menjelajah Bukit Piara Kuku, yang dinobatkan sebagai jalan terindah di Indonesia. Bukitnya bergelombang dengan pemandangan hijau yang bikin siapa saja bakal terpukau. Kami juga tutup di Pantai Walakiri dengan pohon mangrove yang estetik dan matahari terbenam bikin suasana makin keren. Anak-anak di sini senyumnya begitu hangat ya, bikin perjalanan kami tuh makin berkesan. Di setiap bukit dan pantai, Sumba tuh masih punya banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Mohon maaf suara kami agak susah dan serak karena ini sudah semenjak kita di NTT ya, udah beberapa kali kita kena pilek, flu, Itulah, hampir demam. ini lagi musim pancaroba kayaknya, Beb. Atau Sumba pun gitu ya, aku 2 kali pilek, demam dan itulah. So sekarang kita udah puas banget ya eksplor di daerah Waingapu, Sumba Timur ya. Ya Sumba tuh ada 2 daerah besar ya. Pertama Sumba Timur, kedua ada Sumba bagian barat dan barat daya. Ya. Gede. Kali ini kita akan pergi menuju ke arah barat. Habis itu dalam barat daya. Ya nanti ya, tenang, pelan-pelan kita jalan. Sampai jalan kita juga akan eksplor beberapa spot-spot yang menurut aku bakal cocok banget kalau kalian tuh bikin rute road trip. Ini tuh rute yang paling efisien. Nanti lah aku rekap ya. So tanpa basa-basi, kita selamat tinggal dulu pada bukit-bukit yang ada di timur ya. Tapi kita kan bakal balik lagi ke Waingapu karena cuma di sini ada Pelabuhan kita dari Betul. sini. So, let's go. Let's go. Perjalanan kami lanjutkan ke arah Sumba Barat menuju ke kota Waikabubak. Tapi jangan kira ini cuma perjalanan biasa. Soalnya di sepanjang jalan kami punya destinasi seru yang wajib kami singgahi. Ini adalah jalan poros di Sumba ya, Trans Sumba intinya. Pokoknya selama kita ikut jalur ini pasti aman dan selamat karena jalannya udah bagus ya, kayak Trans Kalimantan, jalan transnya lah ini. Dan kemudian problemnya adalah kalau kalian ikut Google Map hati-hati ya, karena suka dibawa keluar dari jalur ini, nggak tahu kenapa juga. Pokoknya ikutlah jalan poros utama, kau akan selamat dari sini ke timur, ke barat, semuanya aman. So far aman di sini jalannya, mulus dan lancar. Jalanan Sumba tuh memang bikin orang kangenin sih. Wajar kalau orang road trip tuh ke Sumba tuh bisa datang 2-3 kali. Karena ini tuh kayak apa ya, dia punya kontur berbeda dengan Flores dan kontur berbeda dengan Pulau Timor. Dia tuh memang padang savana, bukit-bukit yang rendah-rendah tuh banyak gitu. Jadi kita tuh kayak nyetir pun happy, lihatnya tuh nggak bosen gitu loh. Liku-likunya melewati bukit-bukit gini, nice. Tapi itu belum. Nanti depan tuh ada yang legend banget.
Andapayami dan si Wairimbing. Ini aja belum sampai udah bagus banget nih sepanjang jalannya. Cakep banget gila. Selain kondisi jalan cukup bagus, jalan Porsi Sumba ini juga dikelilingi dengan pemandangan yang oke ya. Tapi harus tetap waspada karena memang banyak pohon, artinya adalah pohon juga bisa tumbang kapan saja. Halo, ini ke Andapayami kah? Oke, kasih Mama. Jalan bagus Mama. Jalannya bagus. Oh bagus. Kasih ya, isi Mama. Halo, permisi Mama. Oke, kita mulai memasuki jalan kecil. Ini tuh untuk menuju ke Andapayami. Jadi dari pos utama kita akan keluar sekitar ya 20-30 menit lah. Ini jalan sempit sekali ya Tuhan, aman enggak nih? Wih? Katanya bagi orang udah bagus, ya udah kita ikut dulu. Pokok terburuknya kalau sampai memang parah banget aku putar balik. Aku tak mau ambil risiko. Mari kita lihat. Ya, lewat dengan aman si Rangga. Aman. Masih ada 20 menit. Jalanan sempit menuju ke Andapayami. Memang jalurnya berbatu dan becek ya. Bikin kami cukup ragu. Soalnya kami takut campervan kami nih si Rangga bakal amblas atau bisa aja gagal nanjak. Ini kayak ini padahal di maps ya, tinggal 15 menit, tapi nggak sampai tadi itu. 5 menit saya tak sampai karena jalannya jelek toh. Komitmen ya, makin hancur, tak mampu kita putar balik. Padahal kita masih di jalan, tapi savana luas Kasumba udah mulai kelihatan. Bikin makin nggak sabar sih mau lihat view dari atas bukit. Pasti lebih gokil lagi. Oke boy, jalannya makin sempit. Ini agak bahaya ini. Kita naik orang dulu. Pagi kakak. Lah gua kira lu mau nanya. Hah? Enggak, aku mulai Google Map dulu. Kita lihat mana yang alamat. Itu bukan longsor toh, bukan amblas toh. Kok pohonnya sangat menyeramkan? Belok tajam ke kanan. Oke. Ini jalan yang sesuai Google Map, kita lihat dulu ya. Nah, disuruh belok kanan. Mana udah jalan? Halu belok. Alamak Tuhan. Gila ini dalam sekali lubangnya. Oh ya, ini harus putar balik, tak bisa nih. Ini salah jalan tadi berarti. Ini bisa tak naik kau. Aku harus putar balik dulu, tak bisa nih. Kita cari tempat untuk putar balik. Lalu kemudian kita cabut di sini. Karena ternyata di Google Map salah. Google Map salah nih. So ya, ternyata Google Map salah. Aku udah lihat jalan tadi tuh naik ke atas bukit. Cukup bagus jalannya sih, nanjak full gitu. Kita akan putar balik dulu di sini, apa adanya lah ya, karena ya juga semua jalannya hancur lebur sempit. Kita ke arah sana. Setelah susah payah cari celah buat putar balik gara-gara di prank sama Google Maps, akhirnya kami mulai menuju ke jalan yang benar. Oke, ini full tanjakan dengan jalan yang cuma ngepas di 2 buah ban. Sejauh 1 km. Jadi ban kita nggak boleh sampai keluar dari jalur, ini bahaya banget. Langsung jurang ini. Ini jurang. Dan itu amblas, terbalik mobil kau. Ini bisa nggak dinaik ya? Lagi. Ini agak tanjak sih, coba ya. Ini Kamu pelan-pelan apa ya. Coba ya. Bisa boy. Makanya aku deg-degan Beb. Nah, aku pun Tuh deg-degan. itu pas 2 banget itu. Jangan coba-coba datang pas lagi weekend. Mampus ketemu mobil saya berhalang. Oh gini Andapayami. Ini sempat seram jalannya. Pas 2 mobil. Saat mana ada 2 mobil, 1 mobil. Satu Pas. mobil, 2 ban. Mana jalannya rusak. Ini emang aku bukan menikmati pemandangan. Sibuk mereka, sibuk coy.
Setelah sempat cemas ya lewat jalan sempit, akhirnya lega juga ya. Kita sampai di Bukit Enda Payami. Dan akhirnya Kita sampai di Indapayami. Ini sumpah. salah satu bukit yang menurutku agak susah. Jalannya hancur lebur. Ya, aku nggak sarankan kamu datang sini sendirian ya. Hah, Karena kami aja sekarang ini sendirian kami sini. setengah mati tadi dah. Kok ada problem mobil kita nih. Bahaya, sini nggak ada orang ah. Betul. Sepi lagi. Datanglah bersama gerombongan kalian ya, touring bareng tim itu oke. Kalau touring masih oke lah ya. Kalau kami berdua cuma si suami istri bodoh balen. Dedekan aku, woi, kena dia. Hai, dia dedekan, aku dedekan, aku nyetir aku dedekan. Dia suruh aku video lagi. Udahlah, samping aku langsung jurang kiri kanan. Kalau selang dikit selesai. Ini bukit Emang yang lah. tidak cocok untuk pasangan suami istri ya, karena bisa Anda berantem di jalan. Nah, intinya adalah Riana tak sempat menikmati view-nya karena sudah takut dekat tegang duluan. Di sini nggak ada apa-apa, cuma kita ada 2 buah bangunan ya, yang untuk pondok-pondok dan juga ada WC. Walaupun kita nggak coba WC-nya, tapi ya so far this is Enda Payami. Welcome and Ya, enjoy. filmnya oke sih. Dan dari puncak ini, hamparan savana dan bukit bergelombang terlihat begitu indah. Anginnya tuh sepoi-sepoi dan suasana tuh tenang ya, damai banget di sini. Ini tanjakannya tadi pas kita pergi kan ekstrim ya. Ini turunannya nih jauh lebih bahaya lagi nih. Karena nih apa ya, jalannya nih kecil banget. Jadi ban kau kalau ke sebelah tuh selesai. Ini sempat sekali tadi bannya masuk ke tengah. Oh, itu tegang banget. Untung bisa naik. Sumpah ini terserah lah kalau kalian suka apa petualangan boleh datang. Cuman buat yang istrinya mental tak kuat jangan coba-coba. Kalau lagi turun dari bukit dengan jalan sempit dan terjal seperti ini, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pertama, jangan ngebut ya. Jaga kecepatan tetap stabil. Dan kedua, selalu gunakan gigi rendah ya, biar remnya tuh nggak cepat panas. Dan ketiga, fokus sama jalurnya. Biasanya kami kasih klakson ya di tikungan, biar kendaraan lain tahu kalau kami ada di sini. Dan yang paling penting, jangan panik, tetap nikmati perjalanan sambil tetap waspada. Jadi boy, dari tadi aku ngantuk, sekarang tak jadi ngantuk, melek aku. Tak bagus Jon, tak bagus untuk jantung aku Jon. Ya. Bahaya ini. Sama problem kedua adalah aku baru nyadar aku lagi demam. Aku dari tadi tuh kayak kepala aku tuh agak nggak normal intinya. Ini pilek lagi, nggak ada baunya susah dicium, Betul lah. badan nggak enak, meriang, naik ke Bukit Enda Payami. Gelo. Secara view ya, kalau ngomong view nih, sebenarnya kalau kata Riana lebih cakep tuh Piara Kuku ya Beb ya. Iya. Secara view. Cuman ini tuh tempat salah satunya. Orang kenapa suka ke Indapayami? Mungkin dia tempat campingnya itu langsung dengan bukit. Betul. Kalau Piara Kuku dia tuh kayak masih ada batasannya gitu loh, nggak langsung di tepian bukit gitu loh. Akhirnya kita sampai di tempat prewennya orang. Namanya Bukit Wairinding. Betul, jaraknya itu hanya sekitar 5 menit dari tadi kita punya yang Enda Payami. Iya. Melalui jalur utama Pors utama ini dan jalan sudah sangat bagus. Menurut aku ini terlalu bagus ya, karena udah tempat Iya. wisata. Dia ada tangganya gitu. Betul, tangganya udah Semuanya dibuat udah diatur. sampai ke puncak bukit. Iya. Dan memang view-nya cukup bagus, tapi kalau di mata aku, kalau udah ke Enda Menurut Payami, aku lebih ke Piara Kuku sih. nah ya masih Piara Kuku. Iya. Tapi enggak, ini kan barisan perbukitan Enda Payami. Ya, iya. Ini yang lebih gampang diakses. Menurut aku ya kalau kalian udah ke Indapayami, nggak perlu ke Waringin lagi deh. Soalnya dia tuh bukit yang sama. Flatnya juga sama toh. Ya, cuma kalau memang kita terburu-buru waktu dan mau saya aman, Iya. mainlah ke Wairinding karena Bener. di sini udah sangat menyenangkan. Iya. Jalannya gampang dan kemudian ada kudanya, plus di depan tuh sudah banyak yang jualan oleh-oleh souvenir untuk kayak Iya, Sumba. benar. Jadi ini tuh sejalur dengan kita mau ke arah Sumba Barat. Intinya So, nih istilahnya tuh kayak tempat istirahat, cuci mata bentar sebelum kita lanjut perjalanan pergi ke Wakabuba. betul. So, nikmatilah view-nya. Ya, ya. Bukit Wairinding juga sering jadi lokasi syuting film ya dan video musik ya. Beberapa karya kayak Susah Sinyal ya sampai video musiknya Man You on the Hill dari Stars and Rabbit pernah ngambil gambar di sini. Take one more bite of everything and every other. Jalan sempit jangan terburu. Pelan-pelan biar tetap enak.
Pemandangan indah bikin rindu. Yuk lanjut ke Waika Bubak. Cakep. So, kita sudah setengah jalan menuju ke Waika Bubak ya, sehingga bentar ke sebuah tempat namanya Lewa ya. Ya katanya dari sini masih 2 jam sampai ke Waika Bubak. Karena aku ngantuk, aku lapar, kita mau rehat dulu. Dan ini SPBU yang salah satu yang terbaik menurut aku sih. Luas, mantap jiwa. Enak lah. Aku rasa mau tidur sini. Dan anginnya sejuk. Ya, ada tempat buat parkir gitu loh, luas banget. Oke, kita rehat bentar, so kita akan expand dulu. Apa nih boy? Oh, inilah bekas kita tuh tadi di Endapayami. Semuanya tergeser sama batu tanah. Ya, pengalaman. Oke, waktunya kita tidur siang dulu untuk rehatkan badan sejenak. Selamat Aku mau sorry aja sini. Badan udah segar kembali dan waktunya Best Camper Fan untuk kita lanjut perjalanan lagi. Oke. Aku udah segar, udah ke WC, udah makan dan lanjut lagi. Masih ada 2 jam boy. Let's go. Dan akhirnya kita sudah sampai di kota Waika Bubak. Di luar dugaan, di sini ramai coy. Gede juga ya. Waika Bubak adalah ibu kota dari Sumba Barat ya. Namanya tuh berasal dari kata wai yang berarti air dan kabubak yang berarti gemuruh. Kota ini terkenal dengan kampung adatnya seperti Kampung Tarung dan juga Kampung Waitabar. Setiap awal tahun ya, Waika Bubak tuh juga jadi pusat festival Pasola ya. Tradisi perang kuda yang seru sekaligus penuh makna spiritual. Dan kita sampai untuk penginapan kita selama di kota Waika Bubak. Oh, konsep homestay-nya ini dia kayak ini berbaris berhadapan. Oh, dan kita berkolam renang. Wow. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. Ini halaman depannya lumayan luas loh. Lalu kolamnya juga oke nih, kedalaman sampai 110 cm. Wih, not bad. Yuk, kita cek kamar kita. Nice. King size bed untuk 2 orang ya, ini lega banget. Dan kemudian kita juga lengkap dengan AC, kemudian TV ya, ada meja kerja juga. Ini homestay yang bakal cukup nyaman untuk di daerah Waika Bubak. Dan paling penting, kita mau cek WC dulu. Nah, WC-nya bersih ya. Ada curtainnya juga untuk pisah dan shower dengan toiletnya. Nice. Ini homestay boleh-boleh nih, karena tempat tidurnya langsung dengan view kolam renang. Udah macam hotel boy. Di luar juga Riana bisa santai ya, nyantai di luar, di kolam renang, nikmati angin gitu ya. Nice. Oke, dan sekarang kita mau rehat dulu ya, habis perjalanan panjang. Nanti bawa kita lanjut explore ya, dan pastinya kita akan pergi makan dulu di resto yang sini ya. Good night. Painting pictures, you and me. Late night drives, music loud, hearts were speaking. Close my eyes and I was dreaming. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Dan perut sudah kenyang, sekarang saatnya kita untuk explore ya destinasi sekitaran kota Waika Bubak. Let's go.
Dan sekarang kita akan menuju ke spot si air terjun tersembunyi di sawah ya. Kita akan keluar dari kota Waikabubak sekitar 15 menit. So far jalannya ya panjang pos utama dan mulus. Cuma aku penasaran ya, nanti sampai spot tuh jangan hancur deh. Mari kita lihat. Not on life playing by the rules. What if I'm changing for the better because of you? Hold tight, 'cause I know that we're changing. Hold tight, 'cause I know that we're changing. But I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. About my love, she gon' love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing. Oke, kita sudah sampai di spot. Di peta sih tuh sampai Kacura. Cuma kalau sampai tepi jalan, nggak bakal nampak apapun ya. Ini semuanya cuma sawah-sawah doang. Tapi kita harus jalan sedikit ke dalam. Ya, nanti ada orang lokal. Biasanya sih di sini memang nggak ada pintu retribusi sama sekali. Cuma ada orang lokal yang akan nanti minta bayaran. Kasih aja sih kelasnya ya. So, mari kita masuk. Per orang berapa Om? Berapa aja? Oh, berapa aja boleh? 20.000 boleh? Ya. Oke. Oke, Om. Om, Oke. terima kasih. Terima kasih ya. Menuju air terjun Waikacura, jalanannya tuh cukup berlumpur dan licin ya. Soalnya kan kita memang lewati area persawahan. Jadi kalau mau ke sini, pastikan punya alas kaki yang oke, biar jalanmu aman dan tidak tergelincir. Oke, pro tips ya, jangan pakai sepatu putih kalau ke daerah Waikacura ya. Best ke sepatu. Lalu kedua juga sendalku yang model gini, aku susah ngomong nih kayak tipe-tipe kalibre gini. Aku juga pernah pakai sendal kayak Iger, model kayak gini. Percuma di jam kayak gini, licin total, gelo. Memang harus pakai grip yang apa ya? Kayak karet lembut kali ya. Nggak licin-licin banget loh. Untung ini lebih agak kering. Wah, Mama. Yeay. Oke, let's go, honey. Ya, Siap, selamat Pak. pagi, Umbu. Pagi. Sumpah ini licin banget. Licin. Jangan coba-coba beli sendal model ini lagi. Aku udah trauma dah. Dibuat jalan mau jatuh mau mati dah pakai jalan ini. Ini Pokok yang solnya kayak gini nih. Aku mau jual loh, mau beli baru nih. Oh, di sini ketemu. Ayo, Jan. Akhirnya, woi. Akhirnya kita sampai. Jadi dia tuh letaknya itu di tengah-tengah sawah nih. Ini air terjunnya nih. Lautnya biru sih. Bukan lautnya. Apa? Airnya sayang. Airnya biru. Turun yuk. Yuk, Beb, turun. Turun, gua nggak bisa turun. Oh, injak rumput nanti aku tergelincir ke bawah. Lah. Hai. Air terjun Waikacura ini unik banget sebenarnya. Letak tuh di tengah-tengah sawah gitu loh. Dan airnya tuh jernih ya, biru bertingkat dan bikin suasana tuh jadi adem banget. Dia tuh punya kolam alami yang bisa dipakai buat main air atau sekedar rileks sambil menikmati pemandangan sawah hijau di sekelilingnya. Up high, down low, too slow. Say yeah to a high five with your friend. Up high, down low, too slow. Let's go. Oke, puas banget ya di Waikacura, Beb. Puas. Kok tak ada niat bantu aku gitu? Ada? Ini puas banget sih. Cuma kalau lagi musim hujan ini licin ah. Yoi. Untuk spot kali ini Waikacura tenang ya, sesuai Google Map ya, dia nggak nyasar. Spot-spot lain baik nyasar, tapi kali ini sangat akurat. Karena dia berada di tepian jalan dan jalannya bagus, jadi di Iya. depan kita tuh langsung silangga diparkir, gampang diakses. Not cuma dua ya, jangan pakai sepatu putih, sepatu licin dipakai. Dan ketiga, jangan mau datang pas musim hujan boleh, cuma resiko cuma dua, licin sama takutnya air terjun tuh nggak biru-biru banget. Carilah tanggal yang bagus, oke? Overall, good job Waikacura. Sampai aku aja. Lampunya. Oh, tua. Woi. Bentar. Woi. Anyot sendirian weh. Gila, deras arusnya. Kau nih, cuci yang bagus-bagus. Woi, Dah. Kau nih niat gak sih ambilin aku, Jan? Enggak, aku mau main game, Bah. Kan dapat lagi nih. Nah, kita dapat lagi nih. Jangan. Setelah melihat uniknya air terjun Waikacura, waktunya kita mau pindah lagi ke spot berikutnya. Dan kita sudah sampai di Praijing. Bukan. Selama ini kami tahunya Praijing, Tak tahu rupanya lah ya, itu Praijing. Tulisannya sih tadi aku lihat sih pisah, Prai sama Ijing. Jadi tak tahu bacanya gimana.
Intinya itu. Jaraknya itu pas di tengah kota ya, jadi Iya. nggak jauh-jauh, cuma 3 menit dari hotel. Yes. Coba kita coba lihat dulu. Per orang kena berapa? Rambu? Ini asal mana? Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan, orang Indonesia kita. 25 per orang. 25 per orang. 25 per orang. Oke. 50.000. Terima kasih. Aman. Oke, lewat. Kampung adat Prai Ijing terletak di Desa Tebara ya. Aksesnya tuh deket banget dari pusat kota. Yang bikin khas itu, di situ berdiri deretan rumah adat Sumba menjulang tinggi sampai 30 meter. Dikenal sebagai Uma Bokulu atau Uma Mbatanganggu. Jadi kita baru habis foto-foto dan di sini kita bisa sewa baju adat sebesar 50.000. Kita bisa foto seposnya dan di sini cukup bagus sih untuk kita pakai baju adat. Jadi kalau kalian ke Prai Ijing, pakailah baju adat. Selain itu, di Prai Ijing kita juga bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal dan tradisinya. Panorama bukit dan sawahnya itu kece banget ya buat spot foto. Dan gak heran sih, kampung ini tuh pernah mendapat penghargaan sebagai kampung adat paling populer. Desa adat Prai Ijing ini ya, masih adat kental tradisionalnya, tapi tuh udah dibuat proper banget buat wisatawan ya. Jadi bahkan sudah ada toilet lengkap, jalannya udah asik dan aksesnya tuh menyenangkan. So ya, ini sangat asik sih. Satu-satunya aku ketemu kampung adat tradisional yang ada di tengah-tengah pusat kota. Prai Ijing, sangat menarik. Dan kemudian kan buat apa ya? Pas kami datang ke Sumba itu isu mengatakan bahwa Sumba Barat tuh bahaya banget ya, orang-orang yang sana mungkin agak serem, kemudian banyak pungli ya. Tapi so far kami di sini Wakabubak, kita pas dari WK Curah sampai ke sini itu nggak ada pungli-pulian gitu loh, kayak nggak ada kayak pemalakan, hanya kayak bayar retribusi normal banget kayak wisata biasa dan everything Hujan. is fine dan hujan. Dan hujan. Ayo, Ya. mari kita pulang. Selanjutnya kita bakal coba main ke kampung adat Tarung ya, yang terkenal juga di Waikabubak. Tapi sebelum berangkat, kita jangan lupa persiapan dulu. Soalnya katanya masuk ke sana tuh wajib pakai sarung. Oh, itu bukan khas Abu doang ya? Sumba juga seperti itu. Orang Sumba juga kalau cium harus cium hidung. Oh, berarti gini ya. Oh, ya. Oke. Masuk kok. Oh ya, siap. Mari. Permisi. Bayang. Waduh, Halo. woi. Wah ini cantik kali pakai. Iya. Oke, permisi Bapak John. Oh iya, coba. Salam Sumba. Iya. Hai. Terima kasih ya. Jadi mau coba juga. Oke, gimana? Ya. Oh, terima kasih. Ya. Nah, ini Selamat pagi. sepupu bapak saya. Halo, salam kenal. Ini sepupu Triana. bapak saya. Mari Pak. Mari, silakan duduk Pak. Oh, lagi baik panen ini. Iya, Iya, habis panen. panen. Nah, ini kalau datang di Sumba, pertama kali yang dikasih adalah sirip pinang. Oke, lalu kita Buat harus ngapain? tamu. Silakan diambil, tapi kalau Koko nggak pernah makan lebih baik jangan karena kalau mabuk lebih parah daripada mabuk narkoba. Serius saya ngomongnya. Saya pernah coba sekali dan saya muntah. Kan benar. Mari Cece. Ngambil satu potong kecil saja. Apanya sih yang kecil? Apa aja, boleh pinangnya, boleh sirihnya. Oh, ini pinang. Itu sirih. Oh, ini sirih. Selamat datang di Sumba itu. Wih, terima kasih. Nah, silakan duduk. Nah, ini kenapa di rumah-rumah orang Sumba itu selalu ada tanduk kerbau. Dan ini adalah taring-taring babi. Ih, baik banget. Ya, itu menceritakan bahwa dari zaman mereka punya nenek moyang, mereka sudah memotong kerbau sebanyak ini dan babi sebanyak ini. Dan itu juga melambangkan salah satu status sosial. Semakin banyak tanduk menunjukkan siapa dirimu. Gitu. Berarti ini kategori sultan. Ya, puji Tuhan seperti itu.
Ini 100 juta. 100 lebih. Yang sekarang ini Oh, sudah yang sekarang, 100 harga lebih. sekarang. Harganya sekarang sudah 100. Wow. Ini saya susul ini musim 90-an ini. 90 juta. Iya. Nanti sama ini ada kami kakak yang Sudah ratokan di sini. Tertua karena mendiami. Itu tadi saya bilang, orang Sumba wajib anaknya harus ada yang tinggal di rumah. Oh, yang si besar. sulung, si Iya. sulung. Karena kakak bapak yang sulung sudah meninggal. Oke. Injakan pertama di tanduk kerbau 100 juta. Gelo, aku merasa bersalah. Ini Serius injak, Kak? iya. Nah, iya biar kepala. Jangan lah, Jangan kepas pijakan itu. Injak aja, Pak. Iya. Agak-agak merasa. Main kilat enggak apa-apa, Pak. Ini adalah ruangan untuk lelaki dan tamu. Oke. Begitu. Nah, kalau perempuan seperti mama tadi, karena beliau adalah menantu di rumah ini, beliau tidak boleh ada di rumah di sini. Oh? Jadi beliau hanya boleh batas di sini saja. Di sini sudah, di dapur sini. Halo, Ini dapurnya Mama. di tengah. Tempat masak-masaknya di tengah. Ini istri saya, Pak. Ini istrinya Dia Bapak. Tidak boleh ke sini. Jadi seperti ini aja. Dia kalau mau keluar rumah dari mana? Dari pintu samping. Ada pintu Oh, samping. pintu khusus menantu. Iya, Iya. pintu khusus menantu. Oke. Contohnya Pak, macam ibu ini, Pak punya Istri. istri, kalau dia berkeluar di sini, ibu tidak boleh lewat sini. Tidak boleh masuk di sini. Ah. Mereka sebagai marapu, barang-barang keramat itu disimpan di atas, itu dijaga juga oleh roh leluhur. Jadi siapapun yang berniat jahat, Jahat. dia Pasti tidak dia- akan pernah kembali dengan selamat. Dia akan Pasti- tinggal terus pasti. di situ, ataukah ada sesuatu yang akan terjadi kepadanya. Iya, pasti ada hukuman. Dia keluar, dia pasti Tidak mungkin tidak. Makanya semua tahu ada harta di atas, Iya. tak ada satu berarti ambil. Pasti dia Bahkan sama juga. di dalam kuburan Hujan, salah-salah dia. itu ada kan, ada yang kasih emas, ada Gelang yang kasih gading, apa. Iya. Tapi tidak ada orang yang pergi bongkar itu kuburan untuk ambil-ambil barang harta, itu tidak ada. Oh, semua takut. Takut, apalagi kalau sudah sumpah pakai marapu koko, dorong panggil ratu marapu, terus sembahyang pakai hati ayam dipotong dan segala macam, itu dalam waktu tempo sesingkat pasti kejadian begitu. Apa yang tidak jahat, koko sama seperti dengan kuyang, tukang cekeng manusia lain. Oh, dia juga memangsa manusia. Untuk dia melanjutkan hidupnya, dia harus juga menyedot, apalagi kalau bayi. Oh, makan darah Dia bayinya. paling suka bayi kan. Dia Oh, cium-cium nanti bayi. mamanya meninggal. Anaknya sakit-sakit terus begitu. Oh, Swangi. Oh, sini juga sampai sini Swanginya jauh juga dia terbangnya. Kan kami ketemu Swangi itu apa di Alor. Oh, nyampe juga Sumba dia. Memang keras. Kalau itu alor suaminya lebih jahat. Oh, lebih jahat. Itu mereka kalau sudah maghrib itu kadang-kadang Terbang-terbang gitu. Percaya tidak percaya itu sampai ada yang tabrak itu tiang apa namanya pemancar Telkomsel itu. Rumah ini kan bisa diisi oleh 3 hingga 5 keluarga toh. Iya. Berarti suami istri Iya. itu tinggalnya di Iya sini. kayak begini-begini. Jadi begini. Suami istri ada di kamar. Kan begitu. kamar cuma satu. Nanti biasanya kalau ada 3 ini mereka sekat sendiri. Ah, sekat dengan kain. Disekat-sekat sudah. Jadi itu tadi saya bilang pura-pura nggak lihat dan pura-pura nggak mendengar. Meskipun kita melihat dan mendengar. Iya. Mengapa dulu nenek moyang kami punya begitu banyak istri? Karena itu tadi istri-istrinya cuek aja. Jadi kau mau bawa perempuan dari sana masuk dalam kamar, Rapopo. rapopo sudah. Anggap aja kita pura-pura iris nasi babi di bawah, tumbuk padi, Padahal nggak melihat dan nggak mendengar. Gitu. sekarang tidak lagi. Sekarang tidak. Oh, tidak. Datang udah ditusuk duluan. Sekarang mari Wani Piro. Wan Ipiro. Kampung adat Tarung yang ada di WK Bubak itu punya sekitar 100 rumah adat ya atau uma sebutannya. Arsitekturnya khas ya, 3 tingkat, bagian bawah buat ternak ya. Bagian lantai tengah tuh sebagai ruang hunian dan di bagian atas itu untuk menyimpan hasil panen atau biasanya barang-barang pusaka. We maringi we malala. Artinya Ditenangkan, disejukkan, diberi kedamaian oleh pemilik rumah yang ada di sini. Ai, siap. Terima kasih. Ya, mari Bapak, permisi. Mari Mama, permisi.
Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Warga di situ masih memegang teguh ya kepercayaan Marapu yang pemimpinnya disebut sebagai Rato. Selain deretan kubur batu megalitik, suasana kampungnya terasa sakral di sini, tapi tetap hangat karena memang warganya tuh ramah-ramah. Dan sekarang kita akan menuju ke sebuah pantai yang legendaris yang ada di dekat WK Bubak. Iya. Jaraknya hanya 30 menit ya, dan itu salah satu yang terindah karena di sini. So, tanpa bawa waktu, yuk kita jalan. Let's go. Uniknya sebelum ke pantai Watu Bela ini, kamu harus parkir tuh di kampung orang. Mengapa? Dulu ya, di situ ada pintu masuknya, ada gerbang masuk. Cuma itu dibeli oleh Resort Sanubari namanya. Sekarang jalan tuh diblok. Akhirnya nggak bisa lagi parkir langsung ke pantai. Kita harus datang lewat kampung ini dulu. Parkir, baru deh jalan kaki ke pantainya. Jadi kalau kata Kak Ida, warga lokal Sumba itu main ke pantai, pantainya punya bule. Padahal tanah mereka tanah Sumba. Jadi pada tahun 80-an itu, orang-orang Sumba tuh kayak merasa ngapain punya tanah di pantai gitu. Nggak bisa berkebun juga, nggak bisa beladang. Dibelilah para bule-bule dari tahun 80-an. Jadilah kayak hari ini, baru tahu mereka, oh rupanya mahal gitu loh. Pantai ini dikenal dengan nama Watu Bela, yang berasal dari bahasa setempat artinya batu indah. Nah, lokasi itu ada di desa Pati Alabawa, sekitar 1 jam lah ya perjalanan kalau dari kota WK Bubak. Untuk pasirnya ini sudah kategori cukup bersih dan halus. Walaupun kalau aku compare dengan dua buah pantai, pantai pertama tuh yang di depan Swiss Bell yang ada di Kupang ya, itu lebih halus. Kedua tuh adalah pasir yang ada di Nembrala. Pas kita main di Rote itu jauh lebih halus lagi. Tapi so far ini cukup bersih. Jadi spotnya para bule boy. Halo. Wah, ini seru banget sumpah. Ini seru banget. Ih, serius. Ini kalau pasang serem nih. Wih. Oh, ini. Numpak cok. Aduh. Kepala aku kecil. Oh. Wow, bagus banget dalam guanya. Iya. Ih, bagus banget. Kita jalan ke sana, Beb. Ya. Tebing tinggi ya, pasir halus, air laut yang biru dan jernih. Lalu ada gua alam ya yang seru buat dijelajahi. Perjalanan kali ini sih bikin kita ingat ya, bahwa setiap langkah itu penuh tantangan. Pasti akan membawa kita ke keindahan yang nggak bakal terlupakan. Overall ini pengalaman yang menarik banget karena jaraknya dekat, hanya sekitar 30 menit dari pusat kota WK Bubak. Pantainya bersih. Dan kemudian view-nya juga ini cukup extraordinary ya, karena kau tidak temukan di tempat lain dengan tebing-tebing dengan cor seperti ini. Dan airnya tuh bersih di sini. Dan pastinya gratis ya, nggak ada biaya tadi. Paling kita hanya pesan kelapa kalau mau ya. So kita akan coba naik ke atas dulu ke bagian pondok untuk menikmati sore ini. Karena sekarang kami kena hantam hujan. Habis main pantai, hujan dan kita makan kelapa dulu. Roti. Kelapa. Biasa begini? Iya biasa. Kelapa sih berapa per biji kok, Cahyo? Biasa 5.000. Oh, 5.000 10.000 per biji. Masih oke dong. Oke banget. Jadi update harganya bukan 5.000 10.000 ya, tapi sudah naik menjadi 20.000. Bukan naik karena kita makanya kok Cahyo kayak orang Jakarta kan. Sumbanya hilang. 110. Oh. Sebenarnya 120, cuma karena berbaik hati kita dikasih 100.000 aja, 4 kelapa plus baruga ini. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu
sederhana. Dadah. Gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!